Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Oke, materi kita pada hari ini tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, juga dapat membenahi kesalahan berbahasa dalam teks tersebut. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di slide-nya ada dua ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi teks tersebut biasanya menggunakan kalimat simpleks juga kalimat kompleks. Nah, perlu diketahui di sini kalimat simpleks itu terdiri hanya satu klausa. Nah, paling tidak itu dia memiliki subjek dan juga predikat. Kemudian untuk kalimat kompleks itu maksudnya terdiri dari dua atau lebih klausa. Jadi kalau yang simpleks hanya satu klausa, kalau yang kompleks itu bisa dua atau lebih klausanya. Kemudian kalimat kompleks juga terbagi lagi menjadi kalimat kompleks setara dan juga kalimat kompleks yang bertingkat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh kalimat simpleks. Di sini ada dua kalimat. Seperti pengertiannya tadi, kalimat simpleks itu hanya memiliki satu klausa dan paling tidak terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, tanganku sedang sibuk. Jadi di sini tanganku posisinya sebagai subjek atau pelaku. Kemudian sedang di sini posisinya sebagai predikat atau kata kerja dan sibuk di sini sebagai objek atau sasarannya. Jadi kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat paling tidak dalam satu kalimatnya. Nah, kita lihat lagi yang kalimat kedua, kucing mengejar tikus. Nah, di sini kucing posisinya sebagai subjek atau pelaku. Kemudian mengejar di sini posisinya sebagai predikat atau perbuatan atau kata kerjanya, dan tikus di sini sebagai sasaran dari subjek atau dari si pelaku tadi. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simpleks. Jadi intinya kalimat simpleks itu terdiri hanya paling tidak ada satu pelaku atau satu subjek dan satu predikat atau satu kata kerja dalam kalimatnya. Jadi bisa kalau dalam yang pola lengkap itu bisa SPO, bisa juga SPOK. Tapi setiap unsurnya itu hanya terdiri dari satu unsur. Jadi subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu, keterangannya juga satu di dalam satu kalimat. Nah, itu kalimat simpleks. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh kalimat kompleks. Kita bahas yang kalimat kompleks setara dulu. Jadi kalimat kompleks setara itu memiliki dua klausa dalam satu kalimat dengan pola yang setara. Nah, kita lihat pola SPOK-nya. Di sini contohnya Arya makan sate di dapur, sedangkan Abdi main bola di lapangan. Nah, kita lihat keterangannya di bawah. Jadi di dalam satu kalimat itu terdiri dari dua klausa. Klausa pertama, Arya makan di dapur. SPOK. Kemudian digabung dalam satu kalimat dengan konjungsi atau kata penghubung. Nah, klausa yang kedua, Abdi main bola di lapangan. Nah, di sini juga pola kalimatnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan.
Nah, jadi di dalam satu intinya contoh kalimat kompleks itu dua kalimat yang digabung menjadi satu dengan kata hubung atau konjungsi. Nah, itu setara. Jadi posisinya setara di sini, subjeknya ada dua, kemudian predikatnya ada dua, objeknya ada dua, kemudian keterangannya ada dua. Kemudian bisa kalian lihat tuh kolom yang berwarna merah, jadi dua klausa memiliki pola yang sama. Nah, itu kalau yang setara. Jadi kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu polanya sama, SPOK. Kemudian dijadikan satu kalimat dengan dihubungkan menggunakan konjungsi sedangkan. Nah, itu contoh kalimat kompleks. Oke, kita lanjut ke kalimat kompleks yang bertingkat. Kalau tadi yang setara dan yang sekarang yang bertingkat. Oke, kalau yang bertingkat itu dia memiliki klausa ganda sama sih seperti yang setara tadi dalam satu kalimat, tapi dengan pola yang tidak setara. Nah, kalau tadi setara SPOK sama SPOK. Nah, kalau ini subjeknya di dalam satu kalimat itu bisa satu atau subjeknya bisa dua, kemudian predikatnya satu, keterangannya bisa dua. Nah, itu jadi polanya tidak setara. Nah, bisa kita lihat di situ contohnya, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, di sini juga dua kalimat harusnya yang dijadikan satu dihubungkan dengan konjungsi tetapi. Nah, di sini ada yang namanya induk kalimat dan juga anak kalimat. Nah, bisa kita lihat klausa pertama, kelelawar aktif pada malam hari. Di situ pola kalimatnya subjek, kelelawar sebagai subjek, aktif sebagai predikat, dan pada malam hari sebagai keterangan waktu. Kemudian pada klausa yang kedua, tidur pada siang hari. Nah, tidur di situ posisinya sebagai predikat atau kata kerja, sedangkan pada siang hari di situ posisinya sebagai keterangan waktu. Nah, jadi kalau yang kompleks setara tadi SPOK di klausa pertama, jadi klausa kedua itu harus SPOK juga. Jadi harus setara. Nah, kalau untuk yang kompleks bertingkat, kalau di klausa pertama itu SPK atau SPO atau SP, di klausa kedua itu boleh berbeda. Jadi tidak harus sama-sama SP juga polanya, tidak harus sama-sama SPK juga seperti pada contoh kan di klausa pertama di situ polanya SPK. Di klausa kedua itu polanya P dan K. Oke, bisa dipahami untuk perbedaan antara kompleks setara dan juga kompleks bertingkat. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.